Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, hari ini kita akan membahas tentang destilasi batch. Apa yang ada di dalam destilasi batch, seluk-beluk dari destilasi batch. Ini adalah merupakan operasi destilasi yang cukup lama dikenal ya. Pada mulanya kita mengenal destilasi adalah model destilasi batch ini di percobaan di laboratorium ya biasanya. Apa kegunaan dari destilasi batch atau kapan kita menggunakan destilasi batch? Destilasi batch ini biasanya digunakan untuk memproduksi produk yang relatif kecil ya. Sebutnya di sini relatif kecil. Maksudnya kecil ini adalah kapasitasnya ya. Kapasitas produksinya. Kapasitas produksinya kecil ya. Biasanya untuk kasus-kasus di specialty chemical ya, specialty chemical biasanya ya, untuk kasus-kasus specialty chemical, bahan kimia khusus atau untuk bahan-bahan farmasi biasanya ya. Nah, ini sering prosesnya atau sering dimurnikan dengan destilasi dan menggunakan destilasi batch. Kemudian destilasi batch juga digunakan pada industri ya, pabrik yang memang prosesnya adalah proses batch. Misalnya di dalamnya ada proses fermentasi. Nah, fermentasi ini kan ordenya kan lama ya kan, bisa hari atau minggu ya kan, sehingga prosesnya cenderung pabrik yang di dalamnya ada proses fermentasi biasanya dia akan proses produksinya akan menggunakan proses batch. Kemudian yang ketiga, destilasi batch ini sangat berguna karena dengan satu menara saja ya, satu menara destilasi kita bisa lakukan untuk bermacam-macam pemisahan ya, untuk bermacam operasi pemisahan hanya dengan satu menara destilasi saja. Inilah keuntungan dari destilasi batch atau menara destilasi batch. Tentang menara destilasi batch ini, unitnya bisa berupa single pot dan bisa juga multi stage atau multi plate ya kan, ada banyak plate. Kalau di laboratorium kita biasanya pakai single pot ya kan, enggak multi plate ya, biasanya hanya satu plate saja. Kemudian destilasi batch itu berarti tidak ada umpan kontinu ya, tidak ada umpan kontinu. Jadi pot diisi dengan umpan ya, umpan dimasukkan di dalam pot. Jadi pot itu maksudnya adalah ini ya. Nah, kalau di laboratorium kita menggunakan labu leher 3. Nah, ini adalah disebut dengan pot kalau di destilasi ya kan. Destilasi batch. Jadi pot diisi dengan umpan, selanjutnya didestilasi sampai akhir proses. Jadi nanti sampai akhir proses. Sampai berapa lama? Sampai habis atau sampai waktu tertentu yang kita tentukan. Nah, destilat biasanya produk yang diinginkan diambil secara kontinu. Nah, ini destilatnya bisa diambil, jadi laju destilatnya ini bisa kontinu ya kan. Di sini bisa kontinu. Dan ditampung atau ditampung di akumulator seperti ini. Nah, ditampung ya, di akumulator.
Di dalam destilasi batch, satu komponen yang jumlahnya besar biasanya ditempatkan di pot. Yang jumlahnya besar ditempatkan di pot atau di bottom, ya kan? Di bottom. Yang jumlahnya besar ditempatnya di komponen yang jumlahnya besar. Jadi komponen yang jumlahnya besar ditempatkan di bottom atau di pot. Sedangkan yang jumlahnya kecil dijadikan sebagai destilat di sini. Yang jumlahnya kecil dijadikan sebagai destilat. Itu diakumulasikan. Jumlah dan komposisi pada pot atau bottom selalu berubah. Nah, ini selalu berubah. Komposisi pada pot, ya, komposisi, jumlah dan komposisi pada pot, jumlah dan komposisi pada bottom selalu berubah. Di mana komponen yang lebih volatil akan menurun di bottom itu, ya kan? Kenapa di bottom itu menurun? Jadi kalau ini pot begini ya, lalu ini diberi di akumulator di sini. Nah, di sini yang more volatil jumlahnya akan menurun. Kenapa menurun? Karena dia akan menguap, ya kan? Berarti di sini akan lebih banyak, yang more volatil akan lebih banyak ditampung di akumulator di destilat. Sedangkan komponen yang kurang volatil, yang less volatil, maka akan diperoleh di bottom di sini. Jadi yang volatil ada di top atau di akumulator, yang non volatil atau yang kurang volatil akan diperoleh di bottom. Itu konsepnya begitu. Kemudian karena jumlah dan komposisi bottom berubah, ya, karena jumlah dan komposisi bottom berubah sepanjang waktu, maka jumlah destilat juga dan konsentrasinya, jadi D dan XD juga berubah sepanjang waktu operasi. Jadi XB, B dan XB berubah. D dan XD juga berubah sepanjang waktu sampai waktu operasi selesai. Itu konsep batch destilasi seperti itu. Bagaimana neraca massa destilasi batch pada waktu operasi? Dapat dituliskan F ini adalah umpan, ya, umpannya sama dengan W final, sama dengan W final ditambah dengan D total. W final ini berarti yang di pot, ya kan? D total ini yang di akumulator. D total yang di akumulator. Ini dari sisi jumlahnya, ya kan? Dari sisi jumlah atau rate-nya. Sedangkan dari sisi komposisi juga sama, ya kan? Komposisi juga berubah. Di mana XXF sama dengan W kali XW final plus D kali XD average, XD rata-rata, ya. Ini neraca massanya. Untuk destilasi multistage biasanya nanti juga ada reflux di sini, ya kan? Sama dengan destilasi kontinu, hanya bedanya di sini umpannya tidak ada arus umpan, ya kan? Umpannya hanya ada di reboiler langsung. Bagaimana kita bandingkan, ya, multistage pada batch dengan kontinu? Karena tidak ada arus umpan di sini, ya. Karena tidak ada arus umpan, maka hanya ada satu operating line. Ya, hanya ada satu operating line. Karena tidak ada arus umpan, ya kan? Tidak ada arus umpan. Berarti kan tidak ada, kalau dalam makeup tile itu tidak ada, misalnya kurvanya seperti ini, ya. Kalau ada umpan kan di sini, ya. Nah, maka nanti ada operating line 2, ya kan? Bottom sampai umpan, umpan sampai top. Nah, karena tidak ada umpan berarti dia hanya satu operating line. Sistem batch dapat dioperasikan dengan L per D atau reflux konstan, sehingga XD-nya
berubah sepanjang waktu, atau bisa juga dengan XD konstan sehingga L per D-nya harus diubah sepanjang waktu. Jadi bisa refluxnya yang konstan, maka produknya, komposisi produknya akan berubah-ubah sepanjang waktu. Bisa juga yang komposisi produknya yang kita buat konstan, maka refluxnya yang harus diatur atau diubah-ubah sepanjang waktu. Jadi nggak bisa ya kalau reflux konstan, produknya konstan, nggak bisa. Di dalam batch itu salah satu ya. Kalau refluxnya konstan, maka produknya menjadi tidak konstan. Kalau produknya diinginkan konstan, berarti refluxnya harus diubah-ubah atau variabel, tidak bisa konstan. Di dalam destilasi batch ada istilah yang namanya trade off. Apa itu trade off? Nanti akan kita pelajari di sini. Untuk operasi L per D konstan, maka konsentrasi destilat ditampung di akumulator dan dia akan menurun sepanjang waktu. Kenapa dia menurun sepanjang waktu? Jadi kalau ini misalnya menara destilasi batch ya. Ini hasil atas. Lalu ditampung di akumulator di sini. Kenapa komposisi konsentrasi destilat di akumulator ini menurun sepanjang waktu? Karena ketika awal-awal ini yang diuapkan adalah yang volatil, ya, yang diuapkan adalah volatil, berarti di sini komposisinya akan kaya volatil, ya kan? Yang volatil akan sangat tinggi. Tapi kemudian ketika yang volatil sudah mulai berkurang, maka yang non volatil pun juga akan ikut menguap. Sehingga di sini menjadi yang volatil menjadi menurun komposisinya. Kenapa? Karena mulai ketambahan dengan arus dari atau ketambahan dengan komponen yang non volatil yang sudah mulai ikut teruapkan di sana. Sehingga semakin menurun. Jadi kalau diambil destilat yang sangat murni bisa, yaitu pada jumlah yang sedikit di awal. Karena pada awal itu yang menguap atau yang teruapkan adalah yang volatil. Tapi sebelum volatil itu habis, nanti komponen kedua sudah mulai teruapkan lagi. Sebelum komponen kedua habis, komponen ketiga sudah teruapkan lagi. Komponen keempat teruapkan lagi. Nah, akhirnya di komposisi ini jadi banyak komponennya. Tapi kalau di awal sini kan hanya komponen satu, murni, tapi jumlahnya sangat sedikit. Nah, itu sifatnya di destilasi batch ya. Sifatnya dia seperti itu. Komposisi produk yang diinginkan pada destilat adalah maksimum. Nah, ini maksimum pada awal operasi. Yaitu pada titik awal ini, pada saat ini T ini ya, di awal 0 lalu di titik awal dia yang menguap karena yang volatil lebih dulu. Komposisinya bisa murni itu. Tapi belum sampai dia habis sudah disusul dengan komponen yang non volatil, yang less volatil terus. Jadi disusul terus, sehingga akhirnya menjadi komposisinya menjadi menurun. Maka maksimumnya akan diperoleh di awal dan dia akan menurun sepanjang waktu disebabkan didestilasi dari bottom pot. Jadi karena di potnya masih dinyalakan terus, maka komponen non volatilnya mulai teruapkan sehingga akhirnya terakumulasi di akumulator sini. Nah, dalam kasus ini berarti kalau kita menampung destilat ya, jika destilasi diakumulasi lebih banyak, maka nanti konsentrasinya akan lebih rendah atau menurun. Jadi konsentrasi produk yang kita inginkan itu akan menurun karena dia akan mulai kecampuran produk-produk yang less volatil yang juga ikut teruapkan. Nah, keadaan seperti itulah yang kemudian kita sebut dengan trade off. Itulah keadaan yang disebut dengan trade off. Jadi komposisi destilat yang kita inginkan akan menurun konsentrasinya kalau jumlahnya lebih banyak. Jadi kalau kita ambil jumlah yang lebih sedikit, maka dia akan maksimum. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Di dalam destilasi batch itu misalnya ya, kita buatkan
Seperti ini time, kemudian ini adalah XD. Di awal, kalau kita punya komponen A, misalnya ya, kita punya komponen A, kemudian punya komponen B, dan punya komponen C misalnya di sini. Kita punya 3 komponen. Komponen A akan terdestilasi di awal. Dari titik 0 sampai 1 misalnya. 1 jam pertama. Di jam kedua atau jam pertama itu, setelah jam ke-1, komponen B mulai teruapkan. Jam ke-1. Sedangkan komponen C mulai teruapkan di jam kedua sini misalnya. Teruapkan. Nah, di sini kalau kita ambil produk kita di komponen di jam pertama, misalnya ya, destilasi kita tampung di sini, maka kita akan mendapatkan komponen A yang di sini kita akan dapatkan A yang murni, ya kan? Kita akan peroleh A murni. Tapi ketika di jam kedua, nantinya kita akan dapatkan komponen A yang sudah tercampur dengan komponen B di sini, ya kan? Ini A, ini B, dan ini C. Maka di akumulator kedua ini, misalnya ini kita tampung di akumulator pertama, lalu di sini kita tampung di akumulator kedua, maka akumulator kedua ini sudah A dan B. Lalu kalau kita tampung di akumulator ketiga, ini kita tampung di akumulator ketiga, maka di sini ada A, B, dan C lagi, ya kan? Sehingga komposisi A menurun, gitu. Nah, inilah yang disebut dengan trade off. Kalau kita putus di sini, lalu kita tampung di satu akumulator, lalu kita cut. Jadi akumulator ini kita simpan, lalu kemudian kita alihkan produk itu ke akumulator kedua. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan cut off di dalam destilasi batch. Jadi kita cut, ditampung, artinya kita mengambil sebagian produk dalam jumlah yang kecil di awal karena kemurniannya tinggi. Kan lumayan juga ya kan? Jadi dia bisa digunakan untuk pemurnian multi komponen, dan kita bisa mendapatkan komponen itu murni kalau kita tepat mengambilnya di waktu yang tepat. Maka di sini diperlukan simulasi untuk mempelajari fenomena destilasi batch ini. Sangat penting simulasi ini. Nah, itu gambarannya untuk trade off dalam destilasi batch. Kemudian bagaimana kita menghitung atau membuat perhitungan atau menentukan operating line dalam destilasi batch? Kalau kita menggunakan asumsi CMO, asumsi yang sama, CMO ini adalah singkatan dari constant molar overflow. Ya, sudah kita pelajari ya di sebelumnya di destilasi kontinu apa itu constant molar overflow. Maka operating line-nya akan sama dengan di destilasi kontinu, yaitu seperti ini. Y sama dengan MX plus B, ya kan? Ini adalah gradien, ini adalah intercept, ya kan? Jadi persamaannya akan seperti ini. Y sama dengan MX plus B. Ini adalah garis lurus operating line-nya. L per V atau L per D sama aja ya. L per V atau L per D. Nanti arahnya ini menuju ke reflux, ya kan? Kita mengenal nanti yang namanya reflux. Nah, dalam perhitungan McCabe-Tiley misalnya untuk XD konstan, apa artinya XD konstan? Berarti L per D-nya berubah atau variabel, ya kan? L per D-nya berubah-ubah. Kalau XD-nya konstan, L per D-nya berubah-ubah. Kalau L per D berubah-ubah berarti gradien garis operasi gimana? Gradien garis operasi berubah
ubah. Maka di sini kita lihat gradien pertama, gradien kedua, gradien kedua, misalnya, ya kan? Dia mengalami perubahan karena kita melakukan perubahan reflux. Kalau XD-nya yang kita buat konstan. Bagaimana kalau refluxnya yang konstan? Ini refluxnya yang konstan. Kalau refluxnya konstan, berarti garis operasinya tetap, kemiringannya, ya kan? Kemiringannya tetap. Akhirnya XD-nya juga berubah-ubah. Nah, XD-nya kita peroleh jadi berubah-ubah. Jadi perhitungannya ini lebih rumit dibandingkan continue ya, karena di sini adalah time dependent, ya kan? Time dependent. Artinya apa? Time dependent, sangat dinamis, ya kan? Dinamis sistemnya, berubah menurut waktu. Maka nanti kita ada XD average, ya kan? Ada XD rata-rata, karena isinya nggak cuma sekali, ya kan? Dia berubah-ubah. Kalau refluxnya tetap, kalau refluxnya konstan, XD-nya konstan, refluxnya berubah-ubah, kemiringannya jadi berubah-ubah, ya kan? Tapi XD-nya tetap di sini, ya kan? Kemiringannya berubah-ubah, berarti ini juga berubah-ubah. Nah, kalau yang LD-nya konstan, kemiringannya tetap, XD-nya berubah, XW-nya juga berubah-ubah juga, gitu loh. Nah, ini konsep di McEptaeli pada destilasi batch. Nah, sekarang kita coba perbandingkan antara L per D konstan dengan XD, ya kan? Pada L per D konstan ini jelas mudah, ya kan? Kalau reflux konstan itu sangat mudah, ya kan? Reflux konstan itu mudah sekali. Kenapa mudah? Ya kan tinggal ini menara, ya kan? Ini destilat, lalu ini reflux, kita tentukan di sini set reflux sekian, sudah selesai, ya kan? Tinggal jalankan terus dengan set sebanyak ini, rasio antara ini L, ini D. Sudah kita tetapkan rasio, udah biarkan. Tapi XD-nya akan berubah-ubah, ya kan? Akan dinamis. Sedangkan pada XD yang konstan, berarti kita inginkan XD ini, maka kita akan lebih sulit karena kita konsentrasi destilat ini harus dimonitor. Konsentrasi destilatnya harus dimonitor. Berarti L per D-nya harus dikendalikan, diubah-ubah. L-nya ini diubah-ubah agar D-nya ini konstan, bukan D-nya ya, tapi XD-nya ini konstan. Maka L per D-nya yang diubah-ubah. Nah, ini lebih sulit, ya kan? Dalam prakteknya itu lebih sulit. Kemudian tentang multi-stage pada batch distillation atau destilasi batch, ada beberapa catatan dalam destilasi batch untuk multi-stage ya. Di sini kita hanya memiliki satu operating line karena tidak ada arus umpan. Ini ya, satu operating line karena tidak ada arus umpan. Kemudian kita dapat plot operating line pada kurva McEptaeli sepanjang equilibrium curve. Nah, cukup jelas ya ini ya. Jadi kita bisa plotkan seperti contoh di ini ya, sepanjang equilibrium curve di sini, ya kan? Kita bisa plotkan di sana. Kemudian kita dapat lakukan step down pada operating line dari XD ke XW untuk menentukan jumlah plate. Nah, di sini ya, step down maksudnya adalah itu untuk menentukan jumlah plate. Ya. Konsentrasi bottom tetap berubah selama umpan menguap sepanjang waktu operasi. Kemudian konsentrasi dan laju arus destilat atau D juga berubah sepanjang waktu kalau kita pilih konstan reflux ratio ya. Kalau kita pilih konstan reflux ratio atau L per V-nya konstan atau L per D-nya konstan. Ya, kalau kita pilih konstan reflux, maka D dan XD-nya berubah. Terus bagaimana kita menentukan komposisi pada bottom? Nah, ini bagaimana cara kita menentukan komposisi bottom? Nah, kita harus menghitung ya itu ya. Kita harus mendapatkan korelasi XD dengan XW sepanjang waktu operasi.
ini jadi masalah ya kan, bagaimana menentukan komposisi bottom. Karena bottom itu biasanya hanya produksi sama kan, ya seringkali tidak dibahas ya bagaimana menentukannya. Nah, di sini kita lihat dengan asumsi hold up yang diabaikan. Jadi hold up itu adalah misalnya di sini plate ya. Di dalam plate itu kan ada yang cairan yang tertahan di dalam plate ya. Misalnya ini plate. Nah, di sini kan nanti ada cairan yang tertahan. Cairan yang tertahan di dalam plate ini, ya ini kan tertahan ya. Nah, inilah yang disebut dengan hold up. Jadi ini yang disebut dengan hold up. Jadi cairan yang tertahan di dalam plate. Kalau hold up itu diabaikan, kenapa diabaikan? Karena jumlahnya sangat kecil ya mungkin ya. Maka material yang kita ambil di destilat itu berasal dari pot, ya kan? Hold up-nya itu diabaikan, material yang kita peroleh destilat berasal dari pot. Jika sejumlah material menguap sebesar dW dari konsentrasi XD yang diambil dari sistem, maka perubahan material secara diferensial di boiler adalah mengikuti neraca massa berikut. Nah, ini adalah yang outputnya, lalu ini adalah yang inputnya, ya kan? Ini adalah source-nya, ini adalah produknya. Ini produk, ini sumbernya, ya kan? Jadi penurunan yang terjadi pada bottom pada reboiler, ini adalah reboiler. Penurunan yang terjadi pada reboiler adalah sama dengan yang diperoleh di destilat. Sama dengan yang diperoleh di destilat. Penurunan yang terjadi di reboiler adalah sama dengan yang diperoleh di destilat. Ya. Penurunan yang terjadi di reboiler ini adalah sama dengan yang diperoleh di destilat. Itu konsep neraca massanya dengan differential change, perubahan diferensialnya, ya kan. Lalu kalau kita integrasikan dengan batas dari F umpan sampai W final, yaitu W dW, ya, dimana XD kali dW sama dengan W dW kali X dW. Dari mana itu kita peroleh? Karena XD nya berubah, dW nya juga berubah, ya kan. W nya berubah, XW nya juga berubah. Jadi kalau kita integrasikan semua, maka akhirnya kita peroleh persamaan ini, ya kan? Ini persamaan integrasinya dari F sampai W final, dari XF sampai XW final. Ini dW, W, dXW, dan ini XW. Nah, ini berarti kan kita peroleh apa nih? Ln, ya kan? Itu berarti sama dengan ln. Maka akhirnya kita peroleh persamaan ini, yaitu Rayleigh equation. Rayleigh equation. Inilah yang kemudian kita peroleh persamaannya. W final per W per F umpan sama dengan ini umpan ya. Kemudian sama dengan dXW, ini komposisi bottom, XD destilat, dan ini XW di bottom, yang nilainya selalu berubah dari XW final, dari XF umpan sampai XW final, konsentrasi akhirnya. Nah, itu kita integrasikan, nanti kita akan peroleh W final per F, ya kan, ln-nya. Nah, tinggal mana yang mau dicari. Kalau kita cari ini, ya nanti kita integrasikan lalu kita susun ulang, nanti akan kita peroleh. Ingat ya, bahwa XW akan berubah dari XF ya saat T sama dengan 0 hingga XW final, yaitu saat T sama dengan final. Oleh karena itu XD juga berubah sepanjang waktu. Dari XD juga berubah sepanjang waktu. Ingat, ini tidak sama dengan XD average ya, bukan XD terus di rata-rata begitu ya, bukan ya. Sehingga dalam rangka integrasi sisi kanan dan
dari persamaan ini kita membutuhkan hubungan antara XD dan XB. XD dan XB, di mana XD adalah fungsi dari XB. Nah, ini kan XD, ini XB. Padahal yang kita ketahui di sini adalah XB, XF dan XB final. Di sini XB, di sini XD. Ini nggak nyambung ya kan? Padahal XD itu adalah merupakan fungsi dari XB. Nah, maka harus kita cari ini hubungan antara XD merupakan fungsi XB. Jika kita mempunyai kolom dengan jumlah state ends, lalu kita operasikan dengan L per D konstan dengan McCabe tally, maka akhirnya kita peroleh XD dengan menentukan hasil XB. Ya, dengan menganalisis XD kita peroleh hasil XB untuk memberikan kepada kita korelasi XD dan XB. Kita cukup asumsikan XD yang berbeda, kemudian step off dan menentukan XB hasilnya. Nah, seperti ini. Setiap XD kita memiliki nilai XB di sini, ya kan? Sehingga kita peroleh nilai XB. Setiap XD itu kita peroleh nilai XB. Lalu nanti dari graphical ini kita integrasikan. Nah, integrasi grafis inilah yang kemudian kita integrasi. Apa itu integrasi? Adalah luasan di bawah kurva, ya kan? Jadi inilah integrasi, ya kan? Luasan di bawah kurva. Ini XB, ini 1 per XD min XB. Jadi setiap garis operasi itu kan ada XD-nya menghasilkan XB, XD menghasilkan XB. Lalu kita cari besaran ini. Ketemulah grafik ini, baru kemudian kita hitung, ya kan? Average-nya. Nah. Jadi bagaimana algoritma menghitungnya? Algoritma menghitungnya adalah pada L per D dengan jumlah state yang ditentukan, asumsikan XD, lakukan analisis McCabe. Lalu setiap XD yang dilakukan kita akan peroleh XB, ya kan? L per D, XD, dari mulai XD kita tarik step down sampai diperoleh XB. Kemudian plot garis ini 1 per XD min XB versus XB. Lalu lakukan integrasi grafis atau polinomial curve, ya kan? Lalu antara XB sampai XF dan XB sampai XB dari XF pada XB sama dengan XF sampai XB final. Lalu kita integrasikan. Itu. Kemudian untuk total reflux dalam batch ya sama dengan di total reflux pada continue, ya kan? Sama itu ya. Pada prinsipnya adalah sama. Dengan multistate pada sistem continue. Sehingga campuran biner jumlah plate kita dapat mengukur XD pada top, lalu kita akan bisa menghitung juga N minimum. Pada prinsipnya itu sama, ya kan? Kemudian untuk kolom overall efisiensi ini juga sama, ya kan? N equilibrium dibagi N aktual. N equilibrium adalah hasil perhitungan McCabe tally. Jadi hasil McCabe tally ini adalah teoritis atau equilibrium teoritis, sedangkan N aktual adalah yang ada di plate kita. Demikian untuk batch distillation ya. Ada hal khusus yang berbeda dengan continue, tapi ada juga yang sama dengan continue. Jadi ini hanya pengetahuan saja. Ini adalah merupakan topik yang masih sangat berkembang ya, karena masih banyak penelitian untuk bidang ini, dan sekarang sedang berkembang specialty chemical, bahan-bahan kimia khusus yang diproduksi dalam jumlah sedikit tapi harganya sangat mahal. Nah, ini cocok sekali dengan operasi batch ini, sehingga banyak riset penelitian yang dilakukan untuk melakukan operational planning, bagaimana kita melakukan out of, kapan kita melakukan cut off agar kita memperoleh produk yang optimum atau maksimum. Baik, demikian untuk penjelasan saya tentang destilasi batch. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan nanti pada materi kuliah yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.